Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Insyaallah kali ini kita akan membahas kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya, ini fikih dasar dari awal agar kita memahami syariat perlahan sedikit demi sedikit. Insyaallah kitab ini kita akan bahas sampai habis dengan episode-episode yang kami akan siarkan. Untuk itu bagi para pendengar agar menyiapkan pena, buku untuk mencatat apa yang diajarkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan kita akan menambahkan sedikit keterangan sesuai yang diajarkan oleh guru-guru kami dan juga yang tertulis dalam kutubul fiqh ataupun tauhid ataupun at-tasawuf. Jazakumullahu khairan jaza. Bagi yang mengikutinya insyaallah akan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Dan kali ini kita akan membahas kitab Ar-Risalatul Jami'ah dengan santai, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini sahibul kitab Al-Habib Ahmad bin Zain memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena dua alasan. Ya, alasan yang pertama karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'." Setiap perkara, kullu amrin setiap perkara, dhi balin yang memiliki bal itu artinya hati. Maksudnya kata ulama dhi balin ay alladhi yahtammu bihi syar'an, yang diperhatikan oleh syariat. Para ulama juga mengatakan bahwasannya segala hal ya diperhatikan oleh syariat, sampai masuk kamar mandi diperhatikan oleh syariat. Dari ibadah yang termulia as-shalah diperhatikan, masuk kamar mandi diperhatikan. Kemudian mereka mengambil kesimpulan hanya 3 perkara yang keluar dari kalimat alladzi yahtammu bihi syar'an. Yang pertama, an la yabda asy-syari' mabda'an akhar. Syariat tidak memulai sesuatu amaliyah atau suatu perkara dengan permulaan yang khusus. Contohnya apa? Seperti azan. Ya, azan dimulai dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tidak disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum azan. Yang kedua, an la yakuna dzikr mahd. Bukan zikir yang murni. Zikir yang murni itu apa? Seperti setelah salat, azkar ba'da salat, setelah assalamualaikum kita mengucap astaghfirullah, 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 atau subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali dan seterusnya, atau membaca la ilaha illallah. Maka tidak sunnah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah an la yakuna min safasifil umur. Dari perkara-perkara yang remeh. Kayak kita meludah, maka tidak sunnah baca bismillah. Kita dalam langkah kita setiap langkahnya bismillah, bismillah. La yusan. Itu tidak sunnah. Tidak disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tidak disunnahkan bukan berarti bid'ah ataupun haram. Karena kata lawan dari sunnah itu bukan haram, akan tetapi makruh. Kalau tidak sunnah, maksimal bisa menjadi makruh. Ya, minimal khilafus sunnah, melanggar sunnah. Dan bukan berarti orang yang adzan misalnya membaca bismillahirrahmanirrahim
nggak ada pahalanya. Ada pahala membaca bismillah karena bismillah adalah bagian dari Al-Quran. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jika dia membaca bismillah, dia mendapatkan pahala dalam bacaan bismillahnya, namun tidak mendapatkan pahala sunnah. Nah, itu harus jelas ya. Kita kembali ke hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah. Tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa agta', maka terputus. Artinya agta', artinya terputus ini adalah galilul barakah, ya, sedikit keberkahannya. Maka dari itu para salafun salih alaihim ridwanullah, mereka memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim agar bertambah keberkahannya, agar barakah kitabnya. Seperti kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini kurang lebih sudah 300 tahun lebih kitabnya, tapi sampai saat ini di pesantren-pesantren masih dibaca, di majelis-majelis ilmu masih dibaca. Ini bentuk bukti dari keberkahan dan bukti dari apa yang disabdakan oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alasan yang kedua. Alasan kedua apa nih? Alasan keduanya adalah mengikuti Al-Quran secara tertib, bukan secara penurunan. Karena pertama yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui semua, adalah qauluhu ta'ala iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Yang pertama diturunkan kalimat iqra', bukan bismillahirrahmanirrahim, walaupun ada riwayat yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim iqra' dan seterusnya. Nah, tapi secara tertib Al-Quran itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita lihat mushaf, ya, mushaf Al-Quran, begitu kita buka awal surah adalah suratul Fatihah. Awalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi secara tertib mengikuti Al-Quran, namun bukan secara penurunan. Itu alasan mereka mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira nyampe sini dulu, biar kita mengambil faidah sedikit demi sedikit, agar kita dapat memahami isi dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah Wat-Tadhkiratun Nafi'ah lil Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jazakumullahu khairan jaza. Semoga dapat difahami. Jika kurang difahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. InsyaAllah nanti kita akan jawab satu persatu, InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.